Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak lupa kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan dan kesehatan yang sudah diberikan. Karena adanya pandemi COVID ini, kita semua belum bisa melakukan kegiatan perkuliahan tatap muka seperti biasanya, terutama dalam penyampaian materi presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alex Rahman Prasetyo, NIM 2019 051 0257, dan rekan saya Fadil Pratama Dewantara, NIM 2019 051 0145. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Politik Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Langsung saja kita mulai dari judul pertama, yaitu Madinah. Sistem politik Islam terbangun secara kokoh di mana setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Madinah adalah pusat pemerintahan di mana seluruh kebijakan, tugas politik, pemerintahan berada sepenuhnya di tangan Nabi Muhammad SAW. Dengan ini, pemerintahan Rasulullah bisa disebut sebagai model pemerintahan sentralistik. Namun sebelumnya akan lebih baik jika kita mengetahui alasan Rasulullah berhijrah dan dianggap sebagai peristiwa penting dalam politik Islam. Pertama, berawal dari kota Madinah, Rasulullah SAW mulai membangun politik setelah Nabi gagal dalam mewujudkannya di kota Mekah. Meskipun akhirnya kota tersebut jatuh ke tangan Nabi dan peristiwa ini disebut Fatu Mekah. Kedua, adanya pergantian kaum Yasrib menjadi Madinah sebagai munculnya konstitusi sebagai pengakuan negara-negara. Ketiga, pada tahun 622 Masehi, di mana pada tahun tersebut terjadi permulaan pembentukan masyarakat dan negara Islam. Dikokohkan bagaimana bentuk legitimasi pada saat itu. Selanjutnya, sistem politik Islam. Pada politik Islam, terdapat pula sistem pemerintahan Islam yang terjadi dibutuhkan suatu kekuatan politik Islam di Madinah. Melalui tindakan militer dan diplomasi di luar kekuasaan utama, masyarakat tunduk pada hukum sehingga menyatukan segala aspek yang ada dalam masyarakat. Sistem politik yang telah dibangun oleh Nabi merupakan awal dari sebuah pemerintahan meskipun belum kompleks. Lambat laun aspek hukum dengan sistem tata hukum resmi pemerintahan, walaupun pada masa itu sistem syariah belum kompleks seperti sekarang ini mengenai agama dan politik. Jelas bahwa keyakinan dan kepercayaan Islam merupakan ajaran yang mencakup segala realitas kehidupan yang ada dalam hal ini. Seorang pakar politik yang bernama W. Montgomery Ward berpendapat bahwa agama dan politik mempunyai dua aspek penting. Pertama, sebuah gagasan agama menjadi hal terpenting dalam keterlibatannya dalam aktivitas penting. Kedua, dari agama terbentuk suatu motif aktivitas yang akan dilakukan. Pada dasarnya, agama dan politik bukan karena agama memberikan kerincian terhadap segala aspek, akan tetapi agama memberikan tujuan yang umum dalam kehidupan dan membantu memfokuskan dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Satu hal yang paling penting dalam sistem politik bahwa kedaulatan itu tidak di tangan rakyat maupun kepala negara atau khalifah, melainkan di tangan syara atau aturan dan hukum Islam. Sementara itu, kekuasaan khalifah adalah untuk melaksanakan dan menerapkan hukum syariat Islam. Lanjut pada baginda Rasulullah SAW. Sistem pemerintahan Islam dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Semua pemikir Muslim sepakat bahwa Madinah merupakan contoh negara Islam pertama. Tugas Rasulullah adalah memimpin masyarakat Islam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepala negara Islam Madinah. Pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah merupakan pemerintahan yang toleran. Tentang toleransi ini dapat dibaca dalam Piagam Madinah, antara lain penghormatan pada pemeluk agama yang berbeda, hidup bertetangga secara damai, kerjasama dalam keamanan, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang teraniaya. Kepemimpinan Rasulullah SAW timbul karena adanya kekuasaan dalam menjalani tugasnya dan menjadi teladan bagi masyarakat, terutama umat Muslim. Berikut sumber kekuasaan yang melekat pada Rasulullah SAW. Pertama yaitu legitimate power. Selama Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin negara Madinah, ia menjadi pemimpin yang adil dan menerapkan keagungan moral bagi rakyatnya. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah cermin moralitas dan teladan indah bagi umat Islam, bahkan umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah model ideal umat yang karir hidupnya dapat memunculkan kearifan-kearifan politik umat Muslim. Kedua, yaitu reference power.
bukan hanya penyampai dan penjelas keseluruhan wahyu Allah, melainkan juga diberi hak menetapkan hukum bagi manusia dan hak menertibkan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW disebut contoh teladan yang baik bagi manusia. Kemudian ada prinsip politik Islam. Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syariah yang jelas dan tegas, dan ada pula prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fiqh siasah atau hukum ketatanegaraan dalam Islam. Prinsip-prinsip hukum politik Islam yang telah diuraikan oleh para pakar politik Islam dalam berbagai referensi sangat variatif. Dalam kajian ini, prinsip-prinsip siasah dan penyelenggaraan negara dalam Al-Quran dapat diformulasikan 7 prinsip dasar hukum politik Islam, yaitu pertama, kedaulatan, kedua, keadilan, ketiga, musyawarah dan ijma, keempat, persamaan, dan yang terakhir, hak dan kewajiban negara dan rakyat ma'ruf nahi munkar. Lalu ada peran politik Islam. Hubungan politik dengan agama tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan bahwa politik berbuah dari hasil pemikiran agama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan karena pertama, sikap dan keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia, tidak terkecuali politik, harus dijiwai oleh ajaran-ajaran agama. Kedua, disebabkan oleh fakta bahwa kegiatan manusia yang paling banyak membutuhkan legitimasi adalah bidang politik. Dan hanya agama yang dipercayai mampu memberikan legitimasi yang paling meyakinkan karena sifat dan sumbernya yang transenden. Dalam kehidupan bernegara, bidang politik sangat diperlukan. Namun, semua ilmu yang berhubungan dengan politik tidak dapat dipisahkan dengan ilmu dan konsep agama yang telah ada. Pada agama ada satu kalimat yang membuat dan merupakan konsep al-politik, yaitu Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi Allah melarang perbuatan jelek, perbuatan jahat, dan ketidakadilan. Ini dapat diartikan bahwa semua ilmu politik merupakan bentuk nyata dari penggunaan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Saudara Alex. Politik Islam Khulafaur Rasyidin. Pertama, masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah atau pemimpin pertama setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun dari 632 hingga 634 Masehi atau sekitar 11 sampai 13 Hijriah. Ia adalah sahabat yang paling dicintai Nabi. Abu Bakar mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Gelar As-Siddiq yang berarti amat membenarkan diberikan karena Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini melalui perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Panglima yang berjasa memimpin perang ini yakni Khalid bin Al-Walid. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Muhammad. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta Surahbil. Abu Bakar wafat pada 23 Agustus 534 Masehi di Madinah. Ia dimakamkan di sebelah makam Nabi di Masjid An-Nabawi. Sebelum meninggal, Abu Bakar berwasiat kepada Umar bin Khattab. Umar pun dipilih untuk menggantikan Abu Bakar. Yang kedua adalah masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ia memimpin dari tahun 634 hingga 644 Masehi atau sekitar 13 sampai 23 Hijriah.
Leluhurnya adalah pejabat duta besar dan pedagang. Ia kerap ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri. Ketika menginjak dewasa, Umar sering mengikuti lomba pacuan kuda. Keberaniannya membuat ia dijuluki singa padang pasir. Karena kecerdikannya juga berdiplomasi, seperti moyangnya, ia juga mendapat julukan Abu Faiz. Umar masuk Islam pada usia 27 tahun. Umar menjadi khalifah menjelang wafatnya Abu Bakar. Ia diberi wasiat untuk penerusan kepemimpinannya. Keputusan ini didukung sahabat Nabi yang lain. Sebagai seorang khalifah, Umar dikenal tegas dan pemberani. Ia juga sangat peduli kepada rakyatnya. Disebutkan bahwa Umar selalu berkeliling menemui rakyatnya dan ia rutin memastikan apakah ada di antara mereka yang kelaparan, sakit, atau tahan. Pada masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kejayaan Islam di bawah Umar membuat banyak musuh yang marah dan dendam. Bahkan Umar sendiri pernah menjadi sasaran pembunuhan. Itu terjadi ketika Persia ditaklukkan Umar. Seorang budak Majusi dari bangsa Persia bernama Abu Lu'lu atau Fairuz mencoba menusuk Umar ketika sholat berjamaah. Akibat tusukan itu, Umar meninggal dunia pada 3 November 644 Masehi. Atas izin Siti Aisyah, istri Rasulullah, Umar dimakamkan di Masjid Nabawi sebelah Rasulullah dan Abu Bakar. Next, yang selanjutnya adalah masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman memerintah selama 13 tahun, yakni dari 644 hingga 655 Masehi atau sekitar 23 hingga 35 Hijriah. Utsman merupakan sahabat karib Abu Bakar. Lewat Abu Bakar, ia bertemu Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Utsman bin Affan mempunyai julukan Zunul Arain wal Hijratain. Artinya memiliki dua cahaya kulsum. Utsman juga berani ke Hasbi dan Madinah. Dia disegani karena berasal dari sebelum wafat, Umar mengangkat 6 orang yang bertugas menentukan khalifah selanjutnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Waqqas. Keenamnya bermusyawarah dan menentukan pengganti. Utsman pun dipilih karena paling senior. Di masa pemerintahan Utsman, ekspansi terus dilakukan. Atas usul Muawiyah, Utsman juga membentuk armada angkatan laut. Wilayah yang dikuasai meliputi wilayah Afrika, Asia, dan Eropa. Ia membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Ia berjasa membangun bendungan untuk mencegah banjir dan mengairi sawah. Banyak juga jalan dan jembatan yang dibangun pada masa pemerintahan Umar. Pemerintahan Umar berlangsung selama 2 periode, masing-masing 6 tahun. Kejayaan di periode pertama membuatnya dipilih lagi memimpin di periode kedua. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Ia menyebabkan Utsman lemah di pemerintahan. Ia tak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya. Pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 500.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman ini. Karena tak ditanggapi, protes berubah menjadi pemberontakan. Bagian orang dilanjut oleh Abdullah bin Sa'bah, seorang Yahudi yang disebut pura-pura masuk Islam dan kerap menyebar fitnah. Akibatnya rumah Utsman dikepung dan ia didesak mundur sebagai khalifah. Seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan membunuh Utsman. Utsman wafat di usia 82 tahun pada 20 Mei 656 Masehi. Pemerintahan Utsman bin Affan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim. Ia adalah sepupu Nabi yang kemudian menjadi menantu setelah menikahi Fatimah Az-Zahra. Ali adalah satu-satunya sahabat yang dididik oleh Rasul sejak kecil. Ali memerintah selama 6 tahun dari 35 hingga 40 Hijriah atau 655 hingga 660 Masehi. Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Ia berusaha mengatasinya dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan.
Dia juga mengambil alih tanah yang diajarkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang yang pernah ditetapkan pendapatnya umat bin Khattab. Ali yang namun keduanya maka pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib diantaranya datang dari Talha, Zubair, dan Aisyah. Mereka mengecam Ali yang tak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka minta agar ada pembalasan. Ali yang menghindari perang mengirim surat ke Talha dan Zubair agar keduanya mau berunding dan menyelesaikan perkara itu secara damai. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat terpecah menjadi 3 golongan, yaitu Muawiyah Syiah, pengikut Abdullah bin Sa'bah al-Yahudi yang menyusup barisan tentara Ali bin Abi Thalib, Al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Dia menyebabkan tentara semakin lemah hingga pada 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, anggota Khawarij. Next slide selanjutnya, yaitu adalah sejarah politik Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah terpecahnya umat Islam dalam beberapa kelompok. Yang kedua adalah perundingan damai Tahim. Perundingan peristiwa Tahim atau arbitrase dalam bahasa Arab adalah sebuah istilah untuk sebuah kejadian yang sejarah yang berhubungan dengan perang Siffin. Dalam kejadian ini, Abu Musa al-Sy'ari merupakan perwakilan dari juri bagi pasukan Kufah atau pasukan Imam Ali As, dan Amr bin As merupakan perwakilan dari pihak pasukan Syam. Perbedaan antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya, dan kedua pihak sepakat untuk memberikan pendapat sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Usulan perundingan diajukan dengan tipe gaya Amr bin As dan Muawiyah dalam rangka menyerahkan masukan mereka dari pasukan Imam Ali As. Sebenarnya Imam Ali As dari awal sudah menantang perundingan ini. Pasukan Syam ketika mereka berjejak dan hampir mengalami kekalahan, mereka menancapkan Al-Quran di ujung tombak dan menandakan syiar-syiar bahwa hendaklah Al-Quran harus menjadi hakim bagi kedua pihak. Mengingat Amr bin As perwakilan dari Syam berhasil dan mampu mengalahkan Abu Musa al-Sy'ari serta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesepakatan dengan memperkenalkan Muawiyah sebagai khalifah, maka perundingan pun tidak memberikan hasil dan hanya bisa menyelamatkan pasukan Syam dari kekalahan. Yang ketiga adalah lengsernya Ali bin Abi Thalib dan resminya kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang keempat adalah Muawiyah mengganti sistem demokrasi menjadi monarki. Langkah ini dilakukan karena ambisi untuk menguasai dunia Islam yang harus dipimpin dari golongannya sendiri atau Bani Umayyah. Berawal dari pengangkatannya terhadap anaknya sendiri, yakni Yazid bin Muawiyah menjadi penggantinya, Bani Umayyah telah benar-benar menjadikan model negara monarki sebagai acuan bernegara. Meskipun sebenarnya model tersebut telah mendapat tantangan dari para ulama, karena bentuk kekaisaran atau monarki sama sekali tidak dikenal dalam Islam. Sistem ini telah diadopsi dari Bizantium dan Sassanid. Ia tetap menggunakan istilah khalifah, namun diinterpretasikan dalam pengertian yang baru, yang artinya khalifah merupakan jabatan yang diangkat oleh Allah, khalifah Allah atau penguasa. Yang kelima adalah runtuhnya dinasti Ottoman atau Turki Utsmani sebagai kerajaan Islam terakhir di dunia. Yang membuat Turki Utsmani runtuh ada beberapa sebab. Yang pertama adalah perang Italo-Turki, yaitu perang antara kekhalifahan Utsmani melawan kerajaan Italia yang berlangsung sejak 29 September 1911 hingga 18 Oktober 1912. Dan faktor Libya Raib diambil Turki. Yang kedua adalah perang Balkan I. Kekhalifahan Utsmani dan kerajaan Austria-Hungaria melawan Liga Balkan yang berisikan Bulgaria, Yunani, Montenegro, dan Serbia yang berlangsung pada 8 Oktober 1912 hingga 18 Juli 1913 dan hasilnya kehilangan mayoritas wilayah Eropa. Yang ketiga adalah pertempuran Sari Kamis. Kekhalifahan Utsmani melawan kerajaan Rusia pada 22 Desember 1914
14 hingga 17 Januari 1915, dan pasukan Utsmani mundur lantas menyalahkan orang Armenia. Yang keempat adalah pertempuran Megiddo. Kekhalifahan Utsmani dan kerajaan Jerman melawan sekutu yang berisikan Inggris, Prancis, dan Hejaz pada 19 sampai 25 September 1918 dan kehilangan mayoritas wilayah penting di Timur Tengah. Dan pada 3 Maret 1924, kekhalifahan Utsmani runtuh. Keruntuhan Utsmani bukan hanya didorong oleh faktor luar, tapi juga didorong oleh faktor dalam, yaitu makin besarnya kekuatan kaum nasionalis Turki. Kekhalifahan Utsmani dibubarkan pada 1 November 1922. Khalifah terakhir, Mehmet VI, meninggalkan kekuasaannya 16 hari berselang. Majelis Agung Nasional Turki kemudian mendeklarasikan berdirinya Republik Turki pada 29 Oktober 1923 dengan Ankara sebagai ibu kotanya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalah kata, kurang lebihnya, kami dari kelompok 6 mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.